Pernah nggak kamu ngerasain momen di mana kamu lagi duduk sendiri, ngelamun sambil megang dompet yang isinya cuma recehan, terus tiba-tiba kepikiran, kalau nanti mendadak butuh duit, aku punya apa ya? Aku pernah. Dan jujur, rasanya campur aduk. Antara pengen nyalahin hidup, tapi juga sadar, selama ini aku cuma muter-muter aja, nggak pernah bener-bener nyiapin pegangan buat masa depan. Sampai akhirnya, aku nemu satu hal yang bikin aku berpikir ulang. Emas. Bukan sekadar perhiasan, tapi emas sebagai simpanan yang bisa tumbuh. Kayak pohon yang dirawat pelan-pelan, tapi suatu hari nanti bisa jadi penolong yang nyata. Hai, selamat datang di channel Buku Bekas. Di sini, kita nggak cuma ngebahas isi buku, tapi kita ngobrolin gimana buku itu bisa nyentuh hidup kamu dan aku. Biar kita bisa belajar bareng, pelan-pelan, tapi pasti. Hari ini aku mau ajak kamu menyelami buku. Cara Cerdas Berkebun Emas, karya Ruli Kusnandar. Ini bukan buku teori yang kaku, tapi panduan dari orang yang udah ngalamin sendiri gimana emas bisa jadi alat buat nabung masa depan. Dengan cara yang sederhana, tapi hasilnya bisa luar biasa. Jadi, dalam obrolan kali ini kita bakal bahas 1. Kenapa sih emas itu masih jadi pilihan investasi sampai sekarang? 2. Apa itu berkebun emas? Ketiga, cara memulai berkebun emas tanpa harus jadi orang kaya duluan. Keempat, kesalahan umum pemula yang harus kamu hindari. Kelima, contoh nyata orang sukses berkebun emas. Dan tentu aja, di akhir nanti kita rangkum semua intinya, supaya kamu bisa mulai hari ini juga. Aku inget banget, waktu itu aku lagi iseng scroll-scroll marketplace, terus nemu kalung emas yang harganya lagi turun. Kebetulan ada duit lebih, aku beli. Bukan karena mikir investasi, tapi lebih ke lucu aja sih. Setahun kemudian, aku butuh uang. Kalung itu aku jual. Kaget dong, harganya naik. Lumayan banget untungnya. Dari situ, aku mulai mikir, kalau emas 1 biji aja bisa naik segini, gimana kalau aku punya sistem buat ngelola emas? Dan di titik itu, aku kenal sama konsep berkebun emas. Kita tuh hidup di zaman yang semuanya serba cepat berubah. Harga cabai bisa naik dalam semalam. Nilai uang kita hari ini belum tentu sama rasanya tahun depan. Dan di tengah ketidakpastian itu, emas tuh ibarat payung di tengah gerimis yang tiba-tiba datang. Nggak bikin kamu kayak mendadak, tapi bikin kamu punya pegangan saat yang lain goyang. Ruli Kusnandar di bukunya bilang, emas itu bukan investasi buat jadi cepat tajir, tapi dia ibarat penyeimbang, nilai stabilnya bisa bantu kamu bertahan saat yang lain lagi jatuh. Waktu krisis 2008, banyak orang panik, saham anjlok, tapi harga emas justru naik. Kenapa? Karena emas dipercaya selalu jadi tempat orang kembali saat dunia lagi nggak pasti. Dan nggak cuma itu, emas juga gampang dicairin. Kalau kamu butuh, tinggal jual. Nggak harus nunggu orang beli kayak properti. Makanya, emas itu cocok buat yang pengen punya simpanan jangka panjang yang nggak makan hati. Nah, sekarang kita masuk ke konsep utamanya, berkebun emas. Namanya lucu ya, kayak kamu lagi nanam tomat atau cabai. Tapi sebenarnya, maknanya dalam banget. Berkebun emas itu bukan beli emas terus ditanam di pot, ya. Tapi ini adalah strategi. Gimana kamu bisa memperbesar kepemilikan emasmu dengan sistem yang teratur dan cerdas. Ruli nyebutnya kayak proses berkebun. Kita mulai dari 1 bibit, beli emas. Lalu, emas itu kita gadaikan di tempat yang resmi, misalnya di pegadaian atau lembaga keuangan syariah. Uang hasil gadainya kita pakai buat beli emas lagi, terus diulang. Dikit demi sedikit, dari 1 gram bisa jadi 2, dari 2 jadi 5, dan seterusnya. Tapi, penting banget buat tahu, ini bukan skema instan, bukan buat cari untung kilat. Ini butuh kesabaran, kedisiplinan, dan kontrol penuh atas keuanganmu. Dan Ruli selalu tekankan satu hal, kamu harus tetap pegang kendali.
Jangan sampai malah jadi terjebak utang karena ingin kebun emasmu cepat gede. Kalau dijalankan dengan tenang, perlahan tapi pasti, emas kamu akan tumbuh. Kayak tanaman yang dirawat dengan hati-hati. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana sih caranya berkebun emas? Tenang, ini nggak ribet kok. Justru sederhana banget. Yang penting, kamu ngerti alurnya dan bisa konsisten. Nah, langkah-langkahnya tuh gini. 1. Beli emas pertama sebagai bibit. Kita mulai dari sini. Kamu beli emas pertamamu, bebas mau 1 gram, 2 gram, yang penting sesuai kemampuan. Jangan maksain, karena ini awal dari kebun kamu. Kamu bisa beli di toko emas terpercaya, atau lewat pegadaian, pilih yang jelas dan aman. 2. Gadaikan emas tersebut secara syariah. Nah ini yang bikin beda. Emas kamu bukan disimpan aja, tapi kamu manfaatin nilainya. Caranya, gadaikan emas itu di lembaga keuangan syariah. Bukan buat konsumsi, tapi buat produktif. Artinya, uang hasil gadai itu jangan buat beli gadget baru, tapi buat beli emas lagi. 3. Beli emas lagi dari hasil gadai. Jadi, uang dari hasil gadai emas pertama, kamu pakai buat beli emas lagi. Sekarang kamu punya 2. 1 masih tergadai, 1 lagi kamu pegang. Nah, ini yang disebut berkebun. Kayak kamu nanam 1 biji, terus numbuh 2 batang. 4. Ulangi proses secara berkala. Setelah kamu bayar cicilan gadai per bulannya, kamu bisa ulang prosesnya. Lama-lama emas kamu akan makin banyak. Tapi ingat ya, jangan asal gadai. Pastikan kamu udah ngerti perhitungan cicilannya, dan kamu mampu bayar dengan tenang setiap bulan. Kalau kamu maksa terus nambah, tanpa mikir kemampuan bayar, kebun emasmu bisa tumbang sebelum tumbuh. 5. Disiplin adalah kunci. Ini bukan soal seberapa cepat kamu punya 100 gram emas, tapi seberapa konsisten kamu merawatnya. Setahun, 2 tahun, kamu bakal lihat hasilnya. Dan yang lebih penting, kamu jadi punya kebiasaan yang sehat soal uang. Nggak reaktif, nggak impulsif, tapi terencana dan sabar. Namanya juga hidup, nggak ada yang 100% aman. Termasuk berkebun emas. Meski terlihat stabil dan menjanjikan, tetap aja ada risiko dan jebakan yang sering nggak disadari. Yang paling sering kejadian adalah terlalu semangat di awal. Baru mulai, langsung gadai besar-besaran demi beli emas lebih banyak. Padahal, belum tentu kamu siap bayar cicilan bulanannya. Akhirnya apa? Bukannya kebun emas tumbuh, malah nyangkut, karena harus terus nombokin gadai. Dan kalau telat bayar, emas kamu bisa dilelang. Sakit banget kan? Udah nabung capek-capek, hilang karena salah langkah. Terus, ada juga yang gadai emas, tapi dananya dipakai buat hal konsumtif. Beli HP, liburan, atau malah buat nutup utang lain. Kalau kayak gini, bukannya berkebun emas, tapi gali lubang tutup lubang. Ruli juga wanti-wanti soal ini. Beliau bilang, berkebun emas itu ibarat nyetir mobil nanjak. Kalau kamu terlalu ngebut tanpa kendali, bisa-bisa mobilnya meluncur mundur. Jadi, penting banget buat kamu yang mau coba metode ini. Kenali batas kemampuanmu sendiri. Kalau sanggupnya cuma beli 1 gram per 3 bulan, nggak apa-apa. Yang penting, kamu konsisten dan nggak maksain diri. Bukan soal siapa yang paling cepat punya banyak emas, tapi siapa yang paling tahan dalam perjalanan panjangnya. Kamu pernah ngerasa hidup tuh kayak gaji bulanan, cepet datang tapi lebih cepet pergi? Mas Rian tahu banget rasanya. Dia kerja kantoran, gaji 4 juta sebulan. Cukup? Kadang iya, tapi seringnya pas-pasan. Sampai akhirnya, dia dengar soal cara simpel beli emas yang bisa bantu orang biasa buat punya tabungan beneran. Mas Rian mulai dari kecil, cuma 500.000 sebulan. Dibelikan emas, 0,5 gram doang, tapi konsisten. Setahun, dia udah punya 6 gram. Dan waktu itulah, dia mulai jalanin strategi.
Emasnya sebagian dia gadaikan, dapat uang tunai, lalu dibelikan emas lagi. Setiap bulan, dia bayar cicilan emasnya pelan-pelan, dan tetap nyisihin sedikit buat nambah. Emasnya tumbuh, kayak pohon yang dirawat rutin. 3 tahun berlalu, emasnya udah belasan gram. Lalu suatu hari, teman kantornya nawarin laptop bekas, masih bagus, harganya di bawah pasaran. Kenapa? Karena temennya butuh uang cepat. Harga pasaran laptop itu masih 6 jutaan. Tapi, Mas Rian dapat cuma 3,5 juta. Nggak perlu mikir lama. Dia jual sebagian kecil emasnya, langsung dapat laptop. Tanpa nyicil, tanpa nunggu gajian, tanpa minjem. Ternyata, emas bukan cuma soal investasi, tapi soal kesempatan. Emas ngebantu Mas Rian punya daya tahan dan daya tangkap. Siap tangkap peluang di saat orang lain kepepet. Karena yang penting bukan besar kecilnya gaji, tapi sekuat apa kamu jaga dan putar uangmu. Diam-diam, dia udah punya kebun kecil yang terus tumbuh pelan-pelan. Kamu nggak harus jadi orang kaya dulu buat punya emas. Yang kamu butuh cuma niat, ilmu yang tepat, dan konsistensi. Buku Cara Cerdas Berkebun Emas ini ngasih panduan sederhana buat kamu yang pengen mulai tanpa harus ribet atau takut rugi. Kalau kamu suka bahasan kayak gini, jangan lupa subscribe ke channel Buku Bekas. Kita bakal terus ngobrolin buku-buku yang membuka mata dan bisa bantu kamu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jaga dompet, jaga semangat. Dan jangan lupa berkebun yang cerdas.